Mulai ibadah raya pagi hari ini, saya undang untuk semuanya saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, semua karena berkat-Mu dalam Tuhan. Sebentar kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan, Kau yang akan kuduskan kami, setiap kami yang melayani dan jemaat Tuhan juga yang ada, Tuhan, Kau yang memberkati mereka yang sedang perjalanan, Tuhan, cepat langkah mereka untuk mengurus mereka, tibalah mereka di tempat ini dengan selamat dan tidak merosot. Kami mengundang hadirat-Mu, Tuhan, yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, biar sukacita dan kesejahteraan daripada Tuhan turun atas kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Kami menolak segala roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menolak Bapak-Bapak kami yang sedang pelayanan juga, Tuhan Yesus yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di sana, biar Tuhan kuasa Tuhan nyata atas pemberitaan firman hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus sekalian. Amin. Haleluya.
siap untuk memujikan nama-Mu, menari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan, kami berada di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Berikan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kininya karena Kamu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri, amin. Kita angkat pujian kita, Gloria.
haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya lagi bertugas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesehatan yang luar biasa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati kami masing-masing Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara kami yang belum tiba di tempat ini, Engkau yang memberkatinya. Apabila teman kami, saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan, apabila dalam keadaan sakit, Engkau menyembuhkannya karena Engkau Tuhan, Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau yang memberkati usaha, Engkau memberkati pekerjaan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, saudara kami, ibu kami yang menjalankan kantor persembahan, jadi berkati dia Tuhan, jadikan dia menjadi tuyang doa bagi keluarganya dan juga bagi keluarganya, tetangganya Tuhan Yesus, agar apa yang dikerjakannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Ku percaya
berterima kasih karena Engkau ada dalam kami dan Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Saat hari ini Bapa, kami mau sama-sama Tuhan Yesus mendengar sharing firman Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai Bapak pemberitaan firman ini, Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa dengan segala keterbatasan hamba Tuhan, Kau yang mengurapi. Dan biarlah Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah daripada Engkau Bapa. Kami mengikat segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan yang mengganggu kehidupan kami, yang mengganggu pemberitaan firman ini Bapa, kami ikat yang patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menjaga dan menjamah setiap kami, dan Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kurang bersemangat. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini adalah kali pertama saya memiliki kesempatan untuk berkhotbah di ibadah umum kita. Biasanya kalau di pemuda, di youth, itu udah dari saya kuliah. Ya, dan saya bersyukur buat kesempatan kali ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dari firman Tuhan. Semua siap mendengar firman Tuhan, amin? Amin. Ya, Bapak Ibu Gembala memberikan saya tema yang lama telah berlalu, yang baru datang. Amin Bapak Ibu, kita sama-sama buka dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Saya agak deg-degan nih. Untuk Bapak saya nggak lihat. Semua dapat amin? 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita sama-sama membacakan ayat ini Bapak Ibu. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pribadi atau kita berbicara tentang manusia, ya Bapak Ibu, kita berbicara tentang apa yang Tuhan telah ciptakan. Karena dari 7 hari Tuhan, 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan gak menciptakan manusia duluan, amin. Karena Tuhan memprepare semua dengan baik, Tuhan mempersiapkan semua dengan baik di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan di kesempatan di hari ke-6 Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Amin. Nah, di kesempatan yang ada, Tuhan punya tujuan tertentu untuk Tuhan menciptakan manusia. Gak cuma sekedar Tuhan ciptakan kayak ciptaan yang lain. Jadilah demikian, jadilah demikian, jadilah demikian. Enggak. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Tuhan membentuk manusia. Tuhan membentuk kehidupan manusia. Bahkan sampai seluruh aspek di dalam kehidupannya Tuhan yang bentuk secara pribadi. Artinya Tuhan udah memprepare semuanya untuk kita ada. Dan Tuhan benar-benar memprepare diri kita untuk kita bisa ada di penciptaan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam pada saat itu, Tuhan lihat, wah Tuhan mungkin nge-match ya, nge-match. Oh Adam kalau sama harimau, wah kayaknya kurang pas nih. Oh kalau Adam sama yang ini, wah kayaknya kurang pas. Makanya setelah daripada Tuhan nge-match itu dan dilihat kurang pas, ya akhirnya Tuhan menciptakan Hawa. Karena Tuhan lihat, oh ya dia pasti sama yang sesama dia. Sama yang sesama manusia. Gak bisa namanya manusia itu sama binatang atau tumbuhan atau apapun berbagai jenis yang udah Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan buat semuanya ada itu untuk manusia memiliki power untuk apa yang telah Tuhan ciptakan. Jadi manusia punya power untuk menciptakan hal tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini saya punya 2 hal yang kita mau sama-sama bahas. Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan Tuhan mau menyatakan bahwa ketika dia lihat keadaan dunia, dia lihat bagaimana manusia ada, sampai akhirnya Tuhan yang turun tangan sendiri untuk datang ke dunia, dan Tuhan mau menyelamatkan manusia itu,
Tuhan mau mengembalikan manusia kepada imago Dei-nya Tuhan. Imago Dei itu adalah penciptaan awalnya Tuhan, tujuan awal Tuhan. Apa yang jadi tujuan awal Tuhan untuk manusia, itu yang Tuhan mau kembalikan. Nah, untuk kita sekarang Bapak Ibu, apakah kita udah tahu nih? Oh ya, saya ada saat ini, saya udah tahu tujuan saya ke depan apa. Saya sudah tahu apa yang akan saya langkahkan kaki saya ke depan untuk apa. Tapi sometimes kita tahu untuk diri kita sendiri. Kita nggak mau bikin Tuhan tahu juga sama apa yang akan kita jalani. Makanya seringkali manusia atau orang jatuh ke dalam dosa, atau manusia atau seseorang jatuh ke dalam hal yang tidak Tuhan inginkan, karena dia udah melepaskan Tuhan. Dia udah melepaskan apa yang jadi rencananya Tuhan atau tujuan awalnya Tuhan. Jadi dia udah blank, udah nggak tahu. Akhirnya melakukan apa? Melakukan sesuatu yang menurutnya itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Itu makanya kenapa banyak manusia sukanya jalannya sendiri. Dia merasa ketika saya berjalan sendiri, saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Padahal di dalam firman Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya tujuannya sendiri. Tuhan punya misinya sendiri untuk manusia ini. Amin Bapak Ibu. Semua percaya kita punya tujuan daripada Tuhan. Amin. Yes, kita punya tujuan daripada Tuhan. Nah, untuk sekarang kita tahu apa ya yang jadi tujuan kita untuk membawa kita kepada rencana awalnya Tuhan atau imago Dei-nya Tuhan, gambarannya Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yes, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita tahu identitas awal diri kita. Identitas awal kita, siapa diri kita? Siapa kita? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, siapa ya saya sebenarnya? Apa ya yang sebenarnya saya inginkan? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Pernahkah Bapak Ibu bertanya tentang demikian? Karena saya pribadi pun di satu titik saya pernah bertanya gini, Tuhan, saya udah mau selesai di S2. Saya udah mau selesai di strata 1 waktu itu, strata 1. Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan? Apa Tuhan memperbolehkan saya untuk mendapatkan pekerjaan, atau memang Tuhan membawa saya kepada pelayanannya Tuhan? Itu saya gumuli. Karena saya tahu waktu itu keinginan hati saya memang bukan untuk pelayanan di menggantikan Pak Gembala gitu ya. Maksudnya pelayanan di sini, fokus di sini, enggak. Waktu itu saya nggak berpikir seperti itu. Waktu saya pengennya jadi penginjil aja, kayak Papa aja udah penginjil yang kita ke mana-mana, yang pelayanan ke sana kemari, yang orang nggak kenal. Karena buat saya pribadi adalah hal yang berat ketika saya harus berdiri di depan jemaat yang sudah dipimpin oleh orang tua saya berpuluh-puluh tahun. Itu adalah hal yang berat. Karena sometimes kalau saya lihat beberapa teman saya atau beberapa kakak-kakak tingkat saya yang memang anak gembala juga, mereka memiliki beban yang sama. Karena jemaat menuntut anaknya harus sama persis dengan bapaknya. Menuntut apa yang disampaikan anaknya harus sama persis sama bapaknya. Kalau salah sedikit, bapak kamu gak begini nih. Kalau salah sedikit, mama kamu gak begini nih. Kok kamu begini? Nah, itu jadi beban tersendiri untuk anak-anak gembala. Sejujurnya seperti itu memang. Makanya di skripsi saya, itu saya bikin stresnya anak gembala. Karena memang banyak begitu, ya. Tapi Tuhan akhirnya menyatakan gitu ya. Di awal, di akhir-akhir setelah saya selesai skripsi, Tuhan memberikan saya pekerjaan. Nah, di pekerjaan itu saya tapi saya jadi guru di sana dan saya ngajar di sana selama setahun. Habis itu saya keluar karena saya kurang nyaman juga di tempatnya. Tapi Tuhan belum ngasih tahu nih, belum ngasih lagi. Apa sih maksudnya tujuannya Tuhan ketika saya ada di tempat itu? Tapi ketika saya masuk ke strata 2, saya menjalaninya dan saya dapat kesempatan untuk ngajar juga sebelum saya selesai tesis, saya dapat pekerjaan juga. Baru di situ Tuhan mengingatkan saya, ingat gak? Dulu kamu tuh pengen banget loh punya pelayanan, tapi berawal dari anak-anak kecil.
kamu pengen banget lo ngajar mereka mulai dari anak kecil. Dan itu jujur buat saya, oh iya ya Tuhan ya. Saya dulu pengen banget mulai dari ngajar anak kecil, karena menurut saya, karena saya selalu mengajarkan, ketika kamu menjadi guru sekolah minggu, ketika kamu mengajar, itu kamu udah mengajar 3 generasi sekaligus. Jadi itu bebannya lebih besar dibanding kamu mengajar khotbah seperti ini. Karena salah sedikit di sekolah minggu itu kebawa sampai dia dewasa. Salah sedikit di sekolah minggu itu bisa salah untuk dia jalan ke depan. Jadi itu yang Tuhan ingatkan. Oke Tuhan. Ya jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan ketika saya dapat kesempatan untuk mengajar. Memang saya mengajar dari TK sampai SMA saat ini. Dan Tuhan mengajar memang itu untuk menyampaikan. Jadi kayak kadang-kadang saya mengajar seperti berkhotbah. Jadi anak-anak saya kadang-kadang kayak ketawa, suka senyum. Nah, dia ngerasa kayak, oh iya ini benar-benar kayak ngajarin agama ya. Langsung kasih tahu. Dan beberapa orang tua murid pengen ketemu saya cuma untuk menyatakan itu. Oh bagus nih cara penyampaiannya gini. Dan saya bilang puji Tuhan saya bisa melakukan itu. Dan saya bilang Tuhan, saya dapat pekerjaan ini karena Tuhan dan saya mau melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya nggak cuma mikirin tentang nilai mereka, tapi mereka harus benar-benar tertanam apa yang disampaikan, apa yang tersampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan balik lagi, mengetahui identitas awal kita. Ingatkah kita tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Pernahkah kita bertanya, apa ya Tuhan, apa ya yang pas buat saya? Apa ya yang bisa saya lakukan? Di Efesus 2 ayat 10 Tuhan bilang, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, di Efesus 2 ayat 10 ini menyatakan bahwa Tuhan punya tujuannya buat kita. Tuhan bilang sebelumnya Tuhan udah kasih tahu sebelumnya. Mungkin sekarang Tuhan udah kasih tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu. Mungkin Tuhan udah ingetin. Bahkan anak-anak kita, anak Bapak Ibu, anak-anak kita, saya belum punya anak. Anak-anak Bapak Ibu menyatakan hal tersebut, Ma. Waktu itu perasaan Mama bilang mau pelayanan deh. Coba Ma, ayo ada kesempatan nih. Kau ini, Biasanya gitu kan kalau Bapak Ibu. Ya. Ibu lagi. Nah, tapi percayalah, ketika ada yang mengingatkan, kita harus sadar, harus peka. Jangan peka sama lawan jenis doang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari. Jangan peka sama lawan jenis doang. Peka sama apa yang udah Tuhan sampaikan. Peka sama apa yang udah Tuhan kasih tahu. Peka sama apa yang udah Tuhan sampaikan tuh bukan cuma dari secara audible doang. Bukan Tuhan bilang, hey Grace, kamu tuh harus kayak gini. Hey Putri, kamu tuh harus begini. Enggak. Sometimes Tuhan memberitahukan apa yang dia inginkan itu dari sekeliling kita Bapak Ibu. Dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang sekeliling kita. Yang bahkan orang yang kita tahu tiba-tiba ngomong sama kita, kamu harus pelayanan. Kamu harus begini. Ini siapa? Kenal juga enggak. Tiba-tiba kamu. Ya. Kita harus peka Bapak Ibu, belajar peka. Sampai kita tahu identitas awal kita itu siapa. Sampai kita tahu kita itu benar-benar menjadi ciptaan barunya Tuhan yang benar-benar udah tahu karakteristik yang harus ada di dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 15 juga menyampaikan begini Bapak Ibu ya. Saya udah kasih tahu jadi nggak repot ini. Dikecilin aja. Gak apa-apa. Bapak Ibu boleh buka ya di Alkitabnya kalau nggak kelihatan. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Membatalkan, bukan menghilangkan. Ya, hukum Taurat tidak dihilangkan, tapi disempurnakan sama Tuhan. Makanya sekarang di perjanjian baru, hukumnya jadi cuma 2.
Cuma satu, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu lebih berat. Kita rasanya kayak wah enteng, daripada 10 mending 2 kan. Itu lebih berat Bapak Ibu. Untuk melihat apa yang orang lain punya aja, kita udah pengen sama apa yang orang lain punya aja, itu udah mengingini, itu udah dosa. Ini Bapak Ibu udah sering kali ya dengar pagembala khotbah, untuk hal kecil yang kamu pikir kamu biasalah udah lakukan, atau bahkan aduh kebohongan demi kebaikan, udahlah nggak apa-apa, itu dosa. Hukumnya tetap apa? Maut. Gak ada yang lain, cuma itu aja udah. Tuhan menyempurnakan hukum Taurat itu artinya untuk mempersiapkan kita, untuk membawa kita lebih lagi sama kehendaknya Tuhan, untuk lebih lagi masuk dalam karyanya Tuhan. Tuhan gak menciptakan kita semua, Tuhan gak menciptakan Bapak Ibu atau teman-teman pemuda-pemudi di sini dengan tanpa ada maksud. Ayo udahlah diciptakan mungkin ya udahlah untuk begini aja. Enggak. Tapi dari apa yang Tuhan sudah mau ciptakan itu, kita juga punya pilihan Bapak Ibu. Kita juga dikasih pilihan. Tuhan gak maksa kita untuk ikut pilihannya Tuhan. Tuhan gak maksa sama sekali. Tapi Tuhan kasih kita pilihan. Kamu mau ikut gak sama rancangannya Tuhan? Atau kamu mau sama rancanganmu sendiri? Itu pilihannya balik lagi ke kita. Tuhan gak pernah maksain keinginannya. Tuhan tidak pernah memaksakan keinginannya dalam hidup kita. Kita yang memilih. Kita yang pilih. Kita punya kehendak bebas untuk memilih. Tuhan udah mengarahkan kita dengan segala cara. Dari khotbah Bapak Gembala, dari khotbah-khotbah Bapak Ibu yang lain, bahkan dari firman Tuhan yang selalu disuruh untuk kita baca. Tuhan udah kasih semuanya. Dan sekarang bagian kita yang pilih. Masuk kembali kepada identitas awal kita, masuk kepada imago Dei-nya Tuhan, atau kita masuk kepada keinginan kita. Masuk sama pribadi kita, yang menurut kita nyaman. Soalnya kalau ikut yang Tuhan susah. Ikut yang Tuhan nyusahin. Ikut maunya Tuhan capek hati. Selama kita masih ada di dunia, yang namanya ikut Tuhan pasti terlihat tidak enak. Karena konsepnya itu atau penilaian kita itu sama gak ya sama kesenangan yang dikasih dunia? Karena dunia gak menjamin masa depan Bapak Ibu, tapi Tuhan menjamin masa depan. Dunia gak menjamin apapun tentang masa depan kita, tapi dia bilang kalau kamu ikut saya, kamu dapat segalanya. Tapi entah itu sampai kapan gak tahu. Tapi kalau Tuhan udah pasti, Tuhan bilang kamu punya masa depan yang gemilang, yang benar-benar terang, yang benar-benar itu bisa jadi masa depanmu yang paling menyenangkan, yang paling indah. Tapi kebanyakan orang males ikut prosesnya Bapak Ibu. Kebanyakan orang capek ikut prosesnya. Sedangkan yang Tuhan nilai adalah proses. Kita setia gak sama prosesnya Tuhan? Gak bisa kita jadi tahu imago Dei-nya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tahu identitas awal kita dalam Tuhan kalau kita gak mau capek, kalau kita gak mau susah. Ada masalah sedikit nangis, Tuhan hilangin dong masalahnya, Tuhan hilangin dong masalahnya. Pak Gembala udah sering bilang, masalah itu gak bisa dihilangin Bapak Ibu. Masalah tidak bisa dihilangkan, tapi masalah bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan yang kasih kita power, Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita pertolongan, Tuhan yang kasih kita damai sejahtera. Amin. Joyce Meyer bilang gini, kunci untuk hidup dalam damai dimulai dengan mengejar Tuhan dan damai yang hanya bisa Dia berikan. Kunci untuk hidup dalam damai dimulai dengan mengejar Tuhan. Bapak Ibu gak perlu saya kasih tahu kan Joyce Meyer siapa. Dia adalah salah satu pendeta terbesar memang. Pendeta besar juga di luar negeri. Dan dia menjadi pendeta karena latar belakang dia dilecehkan oleh orang tuanya sendiri. Dan dia bisa menyatakan ini Bapak Ibu.
Yang selalu saya pegang ketika yang selalu saya pegang mulai dari saya STT, Tuhan mengingatkan seperti ini. Apa yang jadi problem kamu saat ini, masalah yang kamu alami saat ini, bisa kamu jadikan sebagai sebuah kesaksian untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan hal yang sama dari apa yang kamu alami sekarang. Jadi saya percaya ketika saya mengalami masalah, itu akan jadi berkat buat orang-orang lain. Gak mesti saya berkhotbah seperti ini, sampai untuk bercerita aja. Ini saya pernah dapat masalah yang begini. Wah kak, sama. Nah, udah. Kita kasih tahu gimana cara kita melaluinya. Kita kasih tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Dan itu bisa jadi berkat buat mereka. Gak perlu jadi hamba Tuhan atau menjadi pengkhotbah yang di depan mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Orang lain bisa lihat, orang lain bisa tahu, dan orang lain bisa mendengar itu. Amin? Ayo Bapak Ibu, semangat. Kita harus tahu identitas awal diri kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Tujuan kita ada di dunia ini itu apa? Next. Iya. Nah, setelah kita tahu tujuan awal kita berusaha dan kita masuk prosesnya Tuhan, dan kita akan diperbaharui seturut dengan citra Allah. Kita akan dapat diperbaharui seturut dengan citra Allah, Bapak Ibu. Dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24, ada yang bisa bacain? Tolong. Bacain dari depan aja nggak apa-apa. Tenang, ini bukan Bapak Gembala. Seven. Ayo berdiri. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Itu terus sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebiasaannya oleh waktunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh pikiranmu, dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Thank you. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ya Bapak Ibu. Kita bisa sama baca. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yesus adalah kebenaran. Amin. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran kamu. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Di dalam roh dan pikiran, paradigma kita. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Tinggalkan keberadaan lama kita. Tinggalin hidup lama kita. Apapun yang menurut kita itu adalah kehidupan lama, atau mungkin yang kemarin kita lakuin, itu tinggalin sebagai kehidupan lama kita Bapak Ibu. Supaya kamu dibaharui oleh roh dalam pikiranmu, dalam paradigmamu, pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri, apa yang kamu pikirkan tentang masa depanmu, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu yang kok gini terus ya, kok begini terus ya, aku susah terus ya, aku bla 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 bla. Tuhan mau mengubahkan kita kalau kita mau. Tuhan gak bisa mengubahin kita kalau kita gak mau. Pilihan lagi kita Bapak Ibu. Mau diubahkan atau tidak mau diubahkan. Karena kalau kita gak diubahkan, kehidupan lama kita masih ke bawah, atau ngerasa udah diubahkan, merasa. Teologi merasa, yang selalu merasa Tuhan memberkati, merasa Tuhan tolong, merasa, padahal Tuhan gak ngelakuin apa-apa.
Karena Tuhan tahu sikap hidup kita itu belum sesuai sama apa yang Tuhan mau. Jangan punya teologi merasa, Bapak Ibu. Teologi merasa adalah teologi yang paling anti dilakukan oleh anak-anak STT. Harus sama dengan Bapak Ibu juga. Gak bisa. Jangan sampai kita punya teologi merasa. Merasa ini, merasa itu, merasa ini, merasa rohani, merasa jalannya lurus padahal udah bengkok. Cuman dikit doangnya. Kalau pakai balik itu kan ilustrasinya makin dikit, tapi makin jauh, lama-lama hilang, nggak kelihatan lagi. Ngerasanya udah bareng-bareng sama Tuhan, ternyata semakin jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama supaya kehidupan kita seturut dengan citranya Allah. Balik kepada citranya Allah, balik kepada penciptaannya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan itu yang berbalik kepada kita. Jadi kita tahu. Nah, makanya di 24 itu kalau kita udah meninggalkan, kita udah menanggalkan supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, kita udah diperbarui dalam roh dan pikiran di 24-nya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Sesungguhnya. Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kita diciptakan menurut kehendak Allah. Dari begitu banyak yang harusnya menang di dalam rahim orang tua kita, tapi kita yang menang. Artinya ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Karena memang Tuhan memilih kita, makanya kita bisa ada sampai dengan saat ini. Amin. Kita mau benar-benar masuk dalam, balik ke dalam penciptaannya Tuhan, balik kepada tujuan awalnya Tuhan, supaya kita tahu dan ngerti kehendak Allah, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini make sense dengan Roma 12 ayat 2 Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Itu kita harus pegang. Oke. Dan Billy Graham bilang gini, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Ini adalah proses harian di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Ya, tumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu tahu kan Billy Graham, saya nggak perlu ngejelasin lagi kan. Termasuk hamba Tuhan besar juga yang luar biasa Tuhan pakai juga. Ya, bagaimana dia bilang kalau memang pertobatan orang itu dari hari ke hari, artinya ada proses. Jadi orang bertobat itu bisa nggak sekali hari dia langsung bertobat? Bisa kalau Tuhan langsung ya turun tangan. Ada juga yang kenapa ya harus ulang-ulang terus dosa ini, terus karena kita diperbolehkan Tuhan untuk mengikuti prosesnya Tuhan, untuk ikuti progresnya sampai kita berhasil di titik itu. Kok diulang-ulang terus karena kita belum pas di dalam keadaan itu. Tuhan masih mau kita dibentuk sedikit, coba ulang lagi. Oh ini masih kurang, sedikit lagi, coba ulang lagi. Sampai kita di keadaan yang wow, oke, kamu udah naik level. Semua itu butuh progres. Ada yang langsung gak? Ada. Kalau Tuhan yang langsung beracara bisa. Tapi kalau Tuhan juga mengizinkan kita ada di prosesnya Tuhan, kita harus juga ikutin prosesnya Tuhan. Amin. Karena semua yang berproses itu lebih memiliki ketahanan yang kuat dibanding yang instan. Amin. Tuhan. Next, yang kedua Bapak Ibu. Kedua dan ya terakhir. Yang kedua kita ngomong tentang hidup dipimpin roh. Aduh ini tuh udah biasa banget sih. Ini tuh udah sering banget. Iya Bapak Ibu, saya pun sering dengar kata-kata ini, hidup dipimpin roh. Tapi sekarang pertanyaannya, sudahkah kita hidup dipimpin roh? Kita yang katanya sering dengar hidup dipimpin roh, sudahkah kita hidup dipimpin roh? Apa kita masih bilang ya kata pendeta waktu itu sih begitu ya,
ya kata pendeta waktu itu sih begini ya. Tapi sekarang kitanya, udah belum? Udah belum kita dipimpin sama Roh? Bapak Ibu yang bertanya dan Bapak Ibu yang menjawab sendiri dalam hati masing-masing. Amin. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ini balik lagi ke tadi ya Bapak Ibu, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang kita anak Allah bukan. Roh kita udah dipimpin oleh Roh Tuhan atau belum? Semua pertanyaan berbalik kepada kita. Amin. Semua berbalik kepada kita. Kita sudah dipimpin Roh kah? Kita belum kah dipimpin Roh? Atau kita mau dipimpin Roh tapi gak ngerti caranya gimana? Amin Bapak Ibu. Kalau kita udah percaya kita dipimpin Roh, seharusnya hidup kita sudah berdampak baik dengan orang banyak. Seharusnya hidup kita udah benar-benar terlihat oleh banyak orang. Apa yang terlihat? Yang baiknya. Bukan cuma sekedar baik, tapi yang benarnya. Benar gak dia melakukan hal itu? Benar gak tujuan hidup dia seperti itu? Benar gak dia memang sudah memprepare dirinya untuk masuk dalam apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupannya? Karena tanpa Roh kita tidak punya arah dan tujuan. Tuhan bilang tanpa Tuhan kamu tidak bisa menambah satu hasta dari langkah perjalanan kehidupanmu. Tidak bisa Bapak Ibu. Mau dibilang kita kuat sekuat apa? Tidak bisa. Gak akan bisa. Kita akan ngerasa stuck. Kita akan ngerasa kayak kenapa hampa banget ya. Kayak yang pernah saya ceritain waktu saya sharing di panti asuhan. Saya pakai judul tesis saya waktu itu tentang pengalaman seorang yang berpindah agama dari Kristen ke Islam. Waktu itu. Dan saya ditemani sama Kak, sama Fanny, sama Tasya Gebi ya. Sama Tasya Gebi kayaknya waktu itu. Untuk mewawancari satu ibu yang luar biasa. Akhirnya dia bercerita lah awal-awal gimana caranya dia bisa akhirnya berpindah dari Kristen ke Islam. Dia bercerita bagaimana dia adalah seorang pelayan di salah satu gereja 25 tahun Bapak Ibu. Wow, 25 tahun dan itu bukan waktu yang singkat. Dia pelayanan apa? Sekolah minggu Bapak Ibu, mengerikan. Dia pelayanan sekolah minggu, melayani sekolah minggu. Udah melayani di umum tapi bukan WL seperti kita. Kayak persembahan, kayak ya yang pelayan-pelayan biasa gitu ya. Nah, ketika dia bercerita dan dengan bangganya dia bilang setelah 25 tahun saya bertanya, apa yang dia tanya Bapak Ibu? Siapa yang saya layani selama ini? Dan Bapak Ibu pas saya dengar itu saya antara pengen ketawa sama pengen nangis. 25 tahun. Bisa-bisanya kau baru bertanya siapa yang saya layani selama ini. Dan dengan bangganya dia mengatakan itu Bapak Ibu. Sampai Fanny tuh kayak, ini orang kok bisa begini. Dan dia bangga bilang ketika saya bertanya dan Bapak Pendeta itu gak bisa jawab, maka saya bilang ini tidak benar. Maka saya berani langsung mengatakan 2 kalimat syahadat. Dan dia benar-benar bisa bilang semua yang dikatakan orang Kristen adalah bohong. Setelah 25 tahun Bapak Ibu, saya kesal. 25 tahun. Dan dia mencoba untuk kayak pengen coba mempengaruhi kita, tapi dia nggak tahu backingannya Bapak Gembala. Saya pengen coba papa saya bawa ke situ gitu. Dan itu di situ kita dengar dan mereka punya pengajaran sendiri. Dan kita dengar sampai pengen nahan ketawa lima-limanya di situ. Karena bagaimana mereka benar-benar mengubah cerita itu.
Jadi kami lagi di sebelah sini di ruang depan itu dia lagi mengumpulkan orang-orang yang Kristen. Luar biasa kendapku. Dan dia menceritakan bagaimana Yusuf, Maria, wah kita sampai Tuhan. Dalam hati semua udah darah Yesus, darah Yesus. Karena memang dia dengan lugasnya bisa menceritakan semua itu dan bisa benar memutar balikan cerita itu. Ya Bapak Ibu, kalau tidak dipimpin Roh, bisa kayak gitu Bapak Ibu. Sangat bisa. 25 tahun Bapak Ibu. Umur saya baru 25 sekarang. Dan dia bisa menyatakan dirinya dengan siapa saya. Selama ini saya menyembah siapa? Selama ini saya pelayanan untuk siapa? Ya, bahayanya kalau kita hidup tanpa Tuhan. Bahayanya kalau kita hidup tanpa dipimpin Roh. Kelihatannya sepele ya, cuma roh doang. Wah, bukan cuma Bapak Ibu. Roh itu punya peranan penting dalam kehidupan kita. Holy Spirit itu benar-benar punya peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena yang Tuhan memberikan itu bukan dengan tanpa sebab. Tuhan memberikan itu bukan cuma sekedar cuma-cuma yang tidak ada arti. Tapi benar-benar dengan arti dan maksud yang Tuhan punya sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita melayani. Dan jujur itu sangat banyak. Apalagi untuk gereja kita GBI itu juga banyak banget sekarang ini. Karena saya sama kakak saya di perkumpulan anak gembala di GBI, di seluruh GBI, dan saya banyak mendengar mereka juga sharing tentang jemaat mereka yang yaitu tidak punya pegangan tiba-tiba lost. Mending lost itu cuma pindah agama Bapak Ibu. Cuma pindah gereja. Kalau sampai pindah agama, wow. Saya rasa gembalanya pun terpukul. Bagaimana bisa jemaat yang sudah saya pimpin tiba-tiba pindah agama begitu aja? Dan itu kesalahannya di siapa? Bukan cuma Bapak Gembala, Bapak Ibu, kita semua. Karena kita semua punya peranan penting untuk orang-orang tersebut. Kita semua butuh punya peranan penting untuk menolong mereka. Itu juga tesis yang saya buat Bapak Ibu. Bagaimana gereja-gereja harus punya kayak punya roh yang benar-benar pengen menolong orang-orang yang baru masuk atau baru berpindah agama. Jadi harus benar-benar di-push untuk benar-benar mendampingi mereka. Kita harus punya tim-tim pendampingan pastoral untuk mendampingi orang-orang seperti itu. Jangan sampai mereka berbalik hanya karena gak ada yang perhatiin saya, gak ada yang nolongin saya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Pada saat saya mewawancarai satu yayasan, dia memang yayasan untuk orang-orang yang baru berpindah apalagi dari Muslim ke Kristen gitu ya. Jadi dia di bawah naungan itu, dan dia bilang dia menitipkan 5 orang untuk di satu gereja supaya udah pelayanan mau nyapu mau apa, pokoknya ajak itu mereka untuk pelayanan. Yang penting mereka tahu kalau mereka harus aktif dan mereka harus ini udah kasih tahu. Ternyata sama sekali tidak disentuh Bapak Ibu. Sampai akhirnya 5 orang ini balik lagi ke agama mereka masing-masing. Dan mereka bilang, sana nggak ada yang dibilang kayak kasih gitu kok. Pendetanya khotbah sih, cuman ya kita nggak ngerasain apa-apa, orang mereka sibuk sendiri. Kadang-kadang hal kayak gitu juga bisa jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, untuk lebih memahami dan lebih mengerti orang-orang di sekitar kita, apalagi kayak jemaat begini. Amin. Hidup dipimpin Roh. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam ketaatan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Bapa berjalan. Ya. Ketika kita punya Roh, kita akan tahu langkah kaki kita tuh berjalan kemana. Karena kita udah bawa diri kita, hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh pribadi kita lagi. Bukan dipimpin oleh saya lagi. Tapi dipimpin oleh Roh. Berjalan dengan Roh.
Jadi selangkah kaki kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Langkah demi langkah kita berjalan itu semua diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak akan mengalihkan pandangannya kepada pandangan yang lain. Dia akan terus perhatikan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Yang Tuhan inginkan, garis bawahi Bapak Ibu, di bold, di warna merah, ditanda serukan. Tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Tujuan Tuhan, titik. Bukan tujuan kita. Kalau kita mau sampai ke tujuan kita tanpa penyertaan Tuhan, itu juga impossible. Gak akan pernah bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan. Kalau tadi kita udah sama-sama belajar Bapak Ibu, kita udah sama-sama diingatkan bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan akan menjaga kita dari kehidupan kita yang lama, apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mengingat imago Dei-nya Tuhan, mengingat tujuan awalnya Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi tujuan awal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita udah ngerti tujuan kita atau langkah ketika kita ke depan itu apa. Jadi kita gak bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan untuk apa aku di dunia ini? Gak perlu lagi. Dan itu udah jadi pertanyaan yang lucu buat kita kalau kita udah merasa dekat dengan Tuhan tapi masih bertanya hal-hal seperti itu. Dan yang kedua adalah diperbaharui turut dengan citra Allah. Dan yang terakhir, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu. Amen. Siap dipimpin oleh Roh lebih lagi? Amin. Saya percaya kita semua dipimpin oleh Roh. Tapi lebihlah peka kepada Roh yang Tuhan sudah berikan. Kembali lebih peka. Jangan sampai kita tumpul. Udah ada Rohnya tapi tumpul. Amin. Kita harus mempekakan kembali diri kita, hati kita untuk peka kepada apa yang Tuhan mau dan inginkan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemusik. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan firman ini. Kita bersyukur buat pemberian yang Tuhan telah berikan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama kita, masuk kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Balik kepada citranya Allah, balik kepada imago Dei-nya Tuhan, balik kepada penyertaannya Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya ketika kami punya Roh, Kau pekakan hidup kami lagi supaya Roh ini terus ada dan tinggal dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian kita, selidiki aku.
segala keterbatasan kami, Tuhan, Kau yang lebih tahu Bapa. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang saat ini kami, Tuhan Yesus, harus hadapi. Karena kami tak mau menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami tanpa Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan di kehidupan kami yang baru. Kami mau berbalik kepada ibadah Tuhan. Kami mau berbalik kepada rancangan awal Tuhan. Kami mau meninggalkan apa yang belakang kami dan kami mau maju melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kami anak-anak muda, kami anak sekolah minggu, kami setiap Bapak Ibu yang ada di sini, Tuhan Kau yang mengurapi dan menjamah. Hamba-Mu telah berhenti berbicara dan biarlah Tuhan Kau yang berkarya di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan berkati. Saudara berkat rahmat Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saudara yang bertugas. semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk Sabtu 25 Desember kita memasuki hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Kisah Masih. Sabtu 25 Desember 2021 ibadah raya di tempat ini jam 10 pagi. Kita hari Sabtu datang kembali di tempat ini jam 10 pagi sampai selesai. Worship leadernya saya sendiri, singersnya Ibu Fani Samosir, Kevin Sinaga dan Miranda Sibarani, pemusiknya tim pemusik, tamborinnya Tasya dan tim, Asher. Itu kita ada dua keluarga Bapak Simorangkir dan keluarga Bapak Selahi, nanti diatur di atas atau di bawah. Nah, untuk kolektan Ibu Simorangkir dan Ibu Selahi, untuk doa kolektan nanti Ibu Situmorang. Ibu Situmorang udah iya. Oke, nanti kita ganti. Doa syafaat nanti oleh Bapak Pembala sekalian nanti doa menutupnya. Dress code kita untuk hari Sabtu warna biru.
biru, tangan kita biru, semua biru, Natal kita biru. Jadi jangan lupa dress code kita biru untuk hari Sabtu tanggal 25. Oke, dan kita ada seperti biasa perjamuan kasih, kita ada makan bersama, terus kita ada tukar kado berupa barang, minimal harganya 50.000 per orang, bukan per keluarga, per orang, dibungkus pakai kertas kado. Oke, dan juga kesaksian pujian dari setiap kaum bapak, kaum ibu, remaja, anak muda-mudi sekolah minggu semuanya gitu dipersiapkan untuk hari Sabtu tanggal 22 Desember kita merayakan bersama-sama di tempat ini. Dan untuk hari Minggu tanggal 26 Desember kita balik kembali lagi besoknya 26 Desember di tempat ini offsite. Kita masuk ke ibadah raya. Worship leadernya Saudari Sifra Samosir, singers Ibu Amel Silalahi dan Ibu Fani Samosir, firman Tuhan Bapak Gembala, pemusik tim pemusik, asyir kolektan Ibu Siburian, doa kolektan Ibu Tenang Tibarus, doa syafaat Bapak Silalahi, terus kita full color. Stand kita diberkati oleh keluarga Bapak Sembarani. Nah itu untuk pengumuman kita. Ibadah tengah minggu kita sudah diliburkan, nanti diumumkan kembali. Tapi untuk doa pagi dan doa malam masih tetap berjalan. Ya, jangan lupa untuk tetap doa pagi jam 5 pagi dan doa sore kita jam 7:30. Kita mulai jam doa kita di 7:30. Itu by Facebook Ibu Gembala kita. Itu saja, ada tambahan. Untuk sebentar nanti ada pembubaran panitia, jangan lupa untuk setiap panitia untuk tetap hadir bertahan di tempat ini. Kita langsung untuk pembubaran panitia. Dan untuk tanggal oke, baik itu saja. Mari kita bagi diri, kita akhiri ibadah kita. Kalau semua boleh berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani Tuhan hari ini, berkati Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan atas mereka sempurna. Kami percaya Engkau memberkati setiap tim musik, Engkau memberkati singer, Engkau memberkati WL Grace Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, pemakaian-Mu atasnya Tuhan sempurna sebagai anak yang masih muda. Biarlah Tuhan dalam masa mudanya senantiasa dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan juga seluruh orang-orang yang sudah bekerja Tuhan, baik di bawah mimbar dan atas mimbar, secara khusus Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan benar firman-Mu. Sifra kuasa Mesir Tuhan, berkati dia sebagai hamba Tuhan, biar dia semakin hari semakin luar biasa pemakaian Tuhan atasnya Tuhan. Penyingkapan kebenaran firman-Mu semakin nyata lagi lewat kehidupan Sifra Tuhan. Kami percaya akan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Sifra Tuhan dalam masa mudanya, bahkan pelayanannya Tuhan kembangkan. Buka Tuhan ladang-ladang pelayanan baru baginya, supaya apapun yang dikerjakan senantiasa hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, keluarga besarnya, Bapak Ibu Gembala, anak cucu mantu dari keluarga besar Bapak Gembala. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat anugerah kasih atas keluarga ini Tuhan tercurah. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, kehidupan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan sempurnakan dan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan acara yang akan berlanjut Tuhan, baik ibadah tanggal 25 Desember kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan, biar Tuhan mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan untuk bisa melayani dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati, sehingga apapun yang mereka lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Natal juga boleh berjalan
selama Natal pertama, kedua, dan ketiga Tuhan di tempat panti di mana kami sudah jalani, kami mengucap syukur atas semuanya itu, dan hari ini kami mengadakan pembubaran. Biarlah Tuhan sukacita Natal itu tetap ada bagi setiap kami, bahkan orang-orang yang kami hampiri di 3 panti itu, kami percaya Tuhan berkat Tuhan juga tercurah atas mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jemaat GBI bersama dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, dan kami percayakan setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, biar sebagai Bapa menjadi Bapa, menjadi imam yang kudus dalam rumah tangganya yang mengasihi Tuhan, yang membawa anak istrinya lebih lagi mengasihi Tuhan. Sebagai istri, dia menjadi istri yang tunduk, yang mengasihi Tuhan dan menjadi tiang doa dalam keluarganya. Anak-anak mereka Tuhan diberkati dalam studi, pekerjaan, kerinduan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan atas mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bergaul Tuhan, boleh bergaul dengan Tuhan, senantiasa tetap berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat GBI bersama dalam tangan-Mu yang hari ini bersama bergabung Tuhan, baik yang di dalam di tempat ini dan juga yang Tuhan yang bersama-sama lewat streaming. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan rindu Tuhan mereka untuk menerima keturunan. Kami percaya dalam nama Yesus hari ini Tuhan, kami percaya mereka sudah menerimanya dengan iman Tuhan. Kami percaya kami akan melihat hal besar terjadi, dan kami percaya juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini rindu Tuhan untuk menerima kesembuhan. Dengan iman juga kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Putri. Hari ini Tuhan Kau tahu keberadaan apapun yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Kalau dalam tubuhnya ada sesuatu yang mengganjal, kami sehati kami mengikat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami perintahkan keluar, kesembuhan, mujizat terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya dan iman Putri semakin lebih lagi, semakin dia boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, senantiasa Tuhan dalam masa mudanya dia bisa melihat bagaimana penglihatan Tuhan atas hidupnya. Berkati kedua orang tuanya dan siapanya juga Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan juga yang hari ini Tuhan terikat dengan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami sehati, kami mengikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan segala bentuk kekuatan iblis yang coba mengganggu setiap anak muda Tuhan, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan pergaulan bebas, yang terikat dengan seks bebas, yang terikat dengan rokok, mabuk-mabukan Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada kelepasan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Yang terikat sudah dilepaskan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat saat ini Tuhan sudah dibebaskan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan biarlah semua kami yang hadir hari ini Tuhan sudah menerima berkat Tuhan. Dan kami tidak sama ketika kami datang, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Biar Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, baik yang menggunakan kendaraan, berjalan kaki, Tuhan memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, celaka, bahkan maut kami taruh dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Secara khusus kami teringat Bapak Penggembala yang saat ini melayani. Tuhan memberkati dia Tuhan dimanapun dia melayani. Biar Tuhan anugerah kasih tercurah atasnya Tuhan. Biar setiap apapun yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan boleh tercurah lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan apapun yang kami lakukan, biar senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kekasih-kasih Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita daripada Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Gembala kita yang baik, dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus itulah menyertai kita, memelihara, menuntun kita mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua menjemput kita semua. Saleh, saleh. Haleluya.
Tuhan memberkati keluarga ini lebih lagi Tuhan. Setiap kerinduannya apapun yang mereka butuhkan Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut dalam Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.